بسم الله الرحمن الرحيم. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina wa ba'du. Saudara-saudariku, berjumpa kembali dalam pertemuan kita untuk melanjutkan kajian tafsir kita, menggali keterangan-keterangan, pedoman-pedoman kehidupan kita yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Sebelumnya saya mengajak pada diri saya dan kita semua, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala seperti Allah berpesan dalam Al-Qur'an di surah Ali Imran itu ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai seluruh orang yang beriman tanpa kecuali, tingkatkan takwamu kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dengan cara yang benar, dan jangan sampai engkau wafat kecuali dalam keadaan sebagai muslim yang baik. Semoga Allah menjadikan kita pribadi takwa, semoga Allah menyehatkan kita semua, dan khususnya di malam Jumat yang semoga Allah berkahi ini, Allah berkenan mengangkat wabah virus COVID-19 Corona yang sama-sama sekarang tengah kita hadapi. Semoga sebelum Ramadan seluruhnya diangkat, dan semoga sekali lagi kita diberikan kenikmatan untuk menunaikan ibadah Ramadan di tahun ini lebih daripada sebelumnya, insyaallah. Saudara-saudariku, di pertemuan yang lalu kita telah bahas di makna firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah di pembuka ayat yang ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kita telah selesai di pembahasan kalimat yuqimuna as-salah pada bab pendahuluan. Sebelumnya saya ingin ingatkan bahwa rangkaian ayat-ayat sebelumnya memberikan gambaran kepada kita bahwa Al-Quran adalah kitab yang difirmankan oleh Allah, seluruh isinya berupa petunjuk untuk kehidupan kita, pedoman yang memudahkan segala langkah kita, pedoman menuju kebahagiaan dan kesuksesan, pedoman yang memberikan petunjuk ketenangan hidup bagi kita, pedoman yang bisa mengubah perilaku kita menjadi lebih baik, pedoman segala kemuliaan. Dan ini hanya akan Allah berikan ya bagi orang-orang yang mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang diantara ciri takwa itu pertama, dia mesti yakin tanpa ragu pada setiap apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran ini, walaupun sifatnya belum ia ketahui atau belum ia dapatkan informasinya atau bahkan belum ia pahami isinya. Maka ini bagian syarat yang pertama. Orang-orang yang yakin tanpa ragu akan kandungan Al-Quran, maka dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan diberikan ketenangan pada jiwanya, diberikan rasa aman dalam kehidupan dunianya, dan dijamin dari kegelisahan akhirat saat suasana begitu menegangkan di yaumul hisab. Kemudian kita lanjutkan di pertemuan yang lalu bahwa jika orang-orang menginginkan menjadi takwa setelah dia yakin akan seluruh isi kandungan Al-Quran, maka keyakinan itu mesti ia buktikan dengan memperbanyak amal saleh. Karena itulah kalimat iman dalam Al-Quran itu seringkali disandingkan dengan amal saleh. Jadi jika Anda menginginkan untuk menguatkan kembali imannya, maka rumusnya dalam Al-Quran, kuatkan, latih kekuatan iman itu dengan banyak menunaikan amal saleh. Ya, karena itulah Nabi bahkan pernah memberikan satu petunjuk yang kemudian disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya dalam pembahasan Kitabul Iman, berisi setidaknya 57 hadis di dalamnya yang menuntun kita bagaimana meningkatkan iman kita, ya, dan memberikan solusi pada orang yang sering bertanya, kenapa iman saya sering naik atau kadang-kadang juga turun. Maka dari sekian banyak hadis yang disampaikan di situ, ada satu kunci dari kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu yazidu wa yantaqis, yazidu bit ta'ah wa yantaqis bil ma'siyah. Iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun.
Tapi rumusnya kata Nabi, jika Anda ingin terus naikkan, maka latih ia dengan mengerjakan ketaatan. Wujud ketaatan itu bentuknya amal saleh. Karena itu seringkali dalam Al-Quran ketika disebutkan kalimat iman, baik bentuknya menggunakan kata kerja, fi'il, madhi'kah atau mudhari'kah, atau bentuknya menggunakan kata benda, isim, ya, isim fa'il misalnya, maka itu seringkali disandingkan dengan amal soleh setelahnya. Ya, saya pernah contohkan pertemuan lalu, wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu iman. Kata kerja bentuknya fi'il madhi, past tense, disandingkan dengan amal saleh, wa amilus salihat. Baik, ya ayyuhalladzina amanu iman kutiba alaikumus syiyam, amal salehnya puasa. Ya ayyuhalladzina amanu iman, amal solehnya aufu bil uqud, la yaskhar qaumin qaum, la yaghtab ba'dukum ba'da. Baik, demikian pula ada yang sangat menarik yang belum kita bahas di pertemuan yang lalu, ya, maka pengertian terbaliknya. Nah, karena kalau kita uraikan di pertemuan yang lalu, setiap iman itu ya pasti bersanding dengan amal soleh. Ini rumusnya. Iman ya akan bersanding dengan amal soleh. Ya, amal soleh. Ingat kata Nabi, jika Anda ingin menguatkan iman, maka kerjakan amal soleh. Tapi iman ini bisa menurun dengan mengerjakan amal salah. Ya, yazidu wa yantaqis. Yazidu bit ta'ah, iman akan naik dengan mengerjakan ketaatan, bentuk taat itu amal soleh. Wa yantaqis, dan ia akan turun, lemah iman itu ya bil maksiyah. Yazidu bit ta'ah wa yantaqis bil maksiyah, dengan mengerjakan maksiat. Maksiat itu ini ya bentuknya amal salah. Amal salah. Nah, jadi ini padanannya, lawannya. Jadi kalau orang banyak berbuat amal salah, lisan salah bertutur. Baik, maka karena lisannya sering berbuat salah, maka lisan itu sulit mengerjakan yang soleh. Karena itu pengertian paling mudahnya begini cara memahaminya. Orang-orang yang sering berkata salah, berkata-kata kotor, berkata dusta, sering mencela, maka untuk berkata yang soleh itu tidak mudah untuk dilakukan. Silahkan cek orang-orang yang berkomunikasinya selalu menggunakan kata-kata yang kotor, itu berkata yang baik itu seperti asing. Ya, demikian sebaliknya, orang-orang yang sering berkata baik, soleh, kalimat-kalimatnya lembut, kalimat-kalimatnya pilihan kosakatanya baik, itu untuk mengucapkan yang kotor itu sulit dilakukan. Itu gambarannya. Karena itu ketika iman seringkali dilatih dengan ketaatan, wujudnya amal soleh, ya maka ini akan berpotensi, satu, menguatkan iman, yang kedua, yang kita bahas di pertemuan lalu, akan berdampak kepada perubahan perilaku. Ya, karena semakin iman dilatih dengan amal soleh, maka sinyal imannya semakin kuat, sinyalnya. Ya, cahayanya nanti dalam hati ini yang kita bahas kemarin, ya akan terpancar pada seluruh tubuh karena sering dilatih, maka ia akan masuk kepada mata, membimbing mata, masuk kepada mulut, membimbing mulut, masuk kepada tangan, membimbing tangan, sampai ke ujung kaki. Ini yang menjadikan ketika amal solehnya banyak, cahaya imannya kuat, maka dibimbinglah tubuh untuk menjauh dari perbuatan maksiat yang kemarin kita sampaikan, fahsya dan mungkar, dan mendekat kepada perbuatan-perbuatan taat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini poinnya. Ya. Karena itu, ada yang sangat menarik di dalam Al-Qur'an disebutkan, perhatikan. Ketika iman dipasangkan dengan amal saleh, maka amal soleh pun saat dikerjakan itu akan mendorong sinyal iman semakin menguat. Bahkan ada isyarat begini, ada isyarat kalau kita ingin mengetahui parameter ukuran tingkat keimanan kita, maka silahkan dicek dengan amal solehnya. Ya, tadi kan kita bicara begini, kalau ingin imannya kuat, tingkatkan amal solehnya. Maka pengertian terbaliknya, kalau kita ingin mengecek apakah iman sedang kuat atau lemah, maka cek di amal solehnya. Ya, lihat amalan-amalan kita. Tutur katanya, amalan lisan, amalan mata, amalan telinga, amalan tangan, sampai ke ujung kaki. Ini menunjukkan pertanda iman. Jelas ya? Nah, karena itu, kemarin kita telah belajar, kalau Anda bertanya, bagaimana cara kita melatih amal soleh?
yang dengan latihan itu bisa menguatkan sinyal iman sehingga memberi petunjuk pada seluruh tubuh untuk berperilaku mulia. Maka Allah sandingkan dengan amalan pertama, mengawali dengan fisik kita terlebih dahulu. Ya, nanti ada amalan fisik, ada amalan di luar fisik seperti harta. Ya, sebelum kita keluar fisik, dari tubuh kita dulu. Maka dilatih dengan satu amalan yang tidak perlu mengeluarkan harta untuk mengerjakannya. Apa itu? Wa yuqimunas shalah. Ya, amalnya disebut dengan salat. Ini. Ya. Maka dilatih dengan menunaikan salat, amalan pertama, amalan fisikal yang semua orang bisa mengerjakan karena tidak ada tuntutan untuk mengerjakan sholat itu berupa hal-hal di luar tubuh kita, semacam harta. Nggak ada orang sholat bayar misalnya. Ya, tapi yang menarik dalam sholat ini nanti akan dilatih seluruh elemen tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya, maaf, kepala akan dilatih untuk menunduk ke bawah sehingga terlatih untuk tawadhu, rendah hati. Ya, lisan mulai dilatih untuk berkata yang baik-baik. Bahkan yang pertama diucapkan kalimat rendah hati. Yang tinggi hanya Allah. Bukankah saat sholat Anda mengucapkan Allahu Akbar? Ya, Akbar itu ism tafdil. Kabir, besar. Akbar, yang paling besar. Jadi Anda katakan tidak ada yang paling besar, yang paling hebat, yang paling dahsyat kecuali hanya Allah. Makanya kalau orang mengucapkan Allahu Akbar dalam setiap sholat, nggak akan sombong. Jadi kalau ada orang sholat mengucapkan Allahu Akbar tapi selalu merasa besar, ya, merasa hebat dalam kehidupannya, ya, merasa paling unggul dibanding orang lain, merasa yang paling banyak ilmunya, merasa yang paling tinggi jabatannya. Nggak mungkin, mustahil orang berilmu yang sholat, ya, akan berkata saya yang paling hebat, yang lain salah semua. Mustahil pejabat yang sholat akan berkata saya yang paling kuasa, yang lain semua. Ya, yang lain lemah semua. Mustahil pedagang yang sholat akan takabur dengan hasilnya ketika dia menjadikan Allah sebagai Tuhan yang paling agung. Ini baru lisan. Ya, belum nanti sampai ke ujung kaki. Kaki kita dilatih untuk tunduk, ruku, sujud, dan seterusnya. Karena itu, amalan pertama untuk melatih kekuatan sinyal iman ini dimintakan oleh Allah menunaikan sholat supaya nanti sinyal iman kita itu semakin menguat dan memberikan pancaran kepada seluruh tubuh. Karena itu, jadi apapun Anda sebagai hamba Allah dalam kehidupan, entah itu seorang pejabat, entah itu birokrat, entah itu pengusaha, ataupun ustadz, ataupun apa yang bisa kita kerjakan selama baik dalam kehidupan, sepanjang sholatnya benar, maka imannya akan memberikan petunjuk pada seluruh tubuhnya untuk berlaku baik dengan semua passion yang ia kerjakan dalam hidupnya. Jelas sampai di sini? Baik, ini amalan yang pertama. Ya, ini nanti bonusnya yang 5 kemarin yang kita sampaikan. Jika ini dikerjakan dengan baik, orang baik itu akan lebih mudah mendapatkan kemuliaan-kemuliaan di hadapan ia ataupun di masa depan yang bisa ia raih. Orang baik dekat dengan kesuksesan, orang baik dekat dengan kebahagiaan, orang baik dekat dengan ketenangan, orang baik dekat dengan kemuliaan. Kemarin yang telah kita bahas. Anda yang baru bergabung bisa dicek kembali pertemuan kita, ya, pada hari kemarin. Nanti Anda bisa dapatkan bonusnya dari hasil ini, ada kemuliaan yang bisa kita raih. Itu poinnya. Nah, yang belum kemarin kita bahas untuk melengkapi dulu mukaddimahnya, teman-teman. Maka dari itu, ada yang sangat menarik dalam Al-Quran. Ketika panggilan amal soleh ini pun dikerjakan, ya, ada panggilan untuk meminta amal soleh dikerjakan, maka sinyal iman itu akan langsung merespon. Ya, kalau tadi kita katakan orang yang sinyal imannya bagus, amal solehnya mulia. Sekarang terbalik nih, karena ini bersanding, ini seakan-akan saling menguatkan begini. Ya, nyambung seperti ini. Jadi ini saling melengkapi, energinya itu saling terpancar begini. Ya, dan yang paling menarik, ketika panggilan mengerjakan amal soleh ini pun tiba, maka sinyal iman akan merespon. Ya, di antaranya dalilnya apa? Yuk kita lihat Quran surah ke-8, Al-Anfal ayat yang kedua. Ya, di situ disebutkan kalimat iman, lalu disebutkan panggilan untuk mengerjakan amal solehnya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ayo pelan-pelan. Masih ingat kemarin iman tempatnya ada di mana? Masih ingat? Di hati. Iman tempatnya ada di hati. Hati bahasa Arabnya qalbun. Ya. Yang bukan hati fisik ya. Ini hati tempatnya roh nanti. Ya.
jamaknya kulub. Ya, bentuk jamaknya, plural-nya kulub. Ini bentuk tunggalnya kalbun, jamaknya kulubun. Jelas? Orang beriman disebut mukmin. Kemarin telah kita bahas. Ini jamaknya disebut mukminun. Begini. Baik. Nah, sekarang mari kita lihat. Kata Allah, innamal mu'minuna. Sungguh orang-orang beriman itu. Nah, disebutkan imannya. Alladzina, mereka semua tanpa batas. Ingat, kemarin telah kita bahas 1080 kali disebutkan dalam Al-Quran. Baik laki-laki, perempuan, orang beriman itu, baik laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, lintas batas, tidak ada sekat di dalam kehidupan sosialnya. Idza dzukirallahu, jika disebutkan nama Allah. Idza dzukirallahu, dzukira, jika disebutkan nama Allah, disebutkan menggunakan kalimat zikir. Tuh. Masih ingat kemarin? Bukankah di antara amalan zikir itu salat? Dalilnya Quran surah ke-20. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Ya, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Tunaikan salat sebagai zikir kepada aku. Maka orang-orang beriman itu kata Allah, kalau disebutkan zikir, kalimat menggunakan zikir, dipanggil untuk zikir, idza dzukirallahu, dipanggil nama Allah, disebutkan nama Allah, ya, wajilat qulubuhum, ada getaran, sinyal mulai naik dari jiwanya. Saya tanya pada Anda, kata Allah disebutkan nama Allah. Saya tanya pada Anda, bukankah setiap hari disebutkan nama Allah? Allah, 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 Allah. Coba, masih ingat? Bukankah setiap hari kita dipanggil dengan disebutkan nama Allah lewat suara azan itu? Bukankah itu panggilan? Bukankah kalimat azan pertamanya disebutkan nama Allah? Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Dan berapa kali disebutkan? 5 kali dalam sehari. Ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dahsyatnya, sehari dibagi 5 waktu. Setiap pergantian waktu disebutkan terus nama Allah. Subuh selesai, muncul zuhur, siang. Disebutkan lagi nama Allah. Siang selesai, muncul sore, asar. Disebutkan lagi. Ya, dalam salat asar. Sore selesai, masa muncul maghrib, pembuka malam. Disebutkan lagi. Selesai maghrib, muncul malamnya, gelap. Disebutkan lagi kalimat Allahnya. Setiap waktu berganti disebutkan nama Allah. Dan kata Allah, orang beriman itu kalau disebutkan dipanggil untuk sholat, jangankan sholatnya, baru dipanggil sholatnya saja sudah ada sinyal dari imannya, ada rambatan di jiwanya. Makanya ada sebagian ulama mengatakan, kalau Anda ingin mengecek iman kita masih ada dalam jiwa, pancarannya kuat atau tidak, coba dengar panggilan azan untuk menunaikan sholat. Di situ ada ukuran yang paling indah tentang kualitas keimanan kita. Nih, mohon maaf ya, kalau yang paling standar nih, ya, di standarnya iman. Ya, jadi ini yang paling standar. Standar. Mohon maaf, tinggi tidak, rendah juga tidak. Yang paling standar. Yang paling standar itu yang pas disebutkan, pas ada sinyal. Nah, ini standar. Nah. Misal, ya, azan subuh misalnya. Ya, subuh. Jam berapa azan subuh tempat Anda? Oh ya, baik. Kita ambil pertengahan saja. Saya pertengahan 4, misalnya 35 lah. Adzan subuh 4.35. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung hati Anda ada panggilan. Sinyalnya menguat. Membangunkan Anda dengan mengatakan pada pikiran Anda, bangun, sudah adzan. Allahu Akbar, sudah adzan. Jadi begitu dipanggil, pas dipanggil, pas kita memberikan respon, maka ini menunjukkan iman Anda standar. Pas bukan kuat ya, tapi standar. Ya, cara berpikirnya begini, Anda di kantor datang jam kantor jam 7, datang pas jam 7, bukankah standar? Kalau datang jam 6, baru itu hebat namanya. Ya, karena itu kalau ada orang dipanggil azan 4.35, kemudian dia baru sadar ingat dengan panggilan itu, maka imannya standar. Tapi kalau Anda dipanggil subuh 4.35, dari jam 4 sudah kepikiran sholat. Bahkan sebelum dipanggil sudah siap-siap.
Belum waktunya subuh tiba, jam 4 sudah bangun. Ada yang jam 3 sudah bangun, ada yang siap-siap dulu, warming up dengan tahajud dulu, ada yang zikir dulu. Kata Allah itu ada ahli surga yang sedang berjalan-jalan di muka bumi. Ya, ilustrasinya demikian, sedang beraktivitas di bumi. Siapa mereka? Orang yang bangun di pertengahan malam, terus dia sholat tahajud. Habis itu sebelum subuh, dia sibuk istighfar. Wabil asharihum yastaghfirun. Itu ada di Quran surah 51 ayat 15 sampai dengan ayat 18. Ya, Masya Allah. Sibuk istighfar, nungguin subuh, padahal subuh belum. Dipanggil, tapi sudah bangun sebelum waktunya. Ini menunjukkan iman Anda sedang kuat. Ya. Baik. Hati-hati. Yang jangan sampai terjadi adalah bagian yang ketiga. Ya, sudah dipanggil, tapi masih belum sadar. Jam subuh panggilan 4.35, baru sadar 5.34. Nah, ini pun belum ingat sholat. Masih ingat yang lain misalnya. Maka hati-hati kalau sudah azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang mengingatkan, akhi sudah azan nih, tenang, baru azan, belum qomat. Awas tuh. Ini menunjukkan ada persoalan dalam iman. Karena itu cek. Di setiap hari itu 5 waktu dicek. Subuh iman masih kuat belum? Ya, kemudian kalau subuhnya kuat, zuhur cek lagi. Jangan-jangan subuh kuat, zuhur lemah. Awas, hati-hati. Zuhurnya lemah, asar lebih lemah lagi. Yang paling dahsyat, jangan sampai terjadi apa yang dikhawatirkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang paginya beriman, sorenya kufur. Atau yang sorenya iman, paginya kufur. Waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini poin yang kita coba garis bawahi dulu di sini. Ya, jelas teman-teman sekalian? Ini gambarannya. Jadi jangan kita melihat sholat itu kewajiban saja, tidak. Sholat itu adalah parameter keimanan. Sholat itu kunci segala kemuliaan. Sholat itu adalah ukuran bagaimana Allah bisa memberikan segala hal yang mungkin kita harapkan dalam kehidupan. Teman-teman yang bergabung pada saat ini, ya, baik yang di Indonesia ataupun yang di luar, saya dapat juga gambaran ada yang dari Amsterdam, ada yang dari beberapa tempat. Ya, sekali lagi, sholat tidak mengenal sekat. Anda yang di Paris, di Hong Kong, di Jepang, ingat, tidak mengenal sekat. Begitu tiba waktunya, maka berlaku kaidah iman yang telah kami paparkan. Nah, karena itu, orang-orang beriman itu mendapatkan penilaian tidak biasa dalam Al-Quran. Termasuk di ayat ini. Ya, mari kita lihat. Sebelumnya, Anda tarik nafas dulu, kurang lebih 10 detik. Dan biarkan di 10 detik itu saya coba menghapus ini, supaya kita bisa menikmati apa yang coba kita uraikan. Bismillah. Hitungan belum dimulai. Oke, kita mulai. 1, ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya mohon izin untuk berbagi. Ya, saya tidak bermaksud mengajari, saya mohon maaf, saya hanya ingin berbagi saja. Saya mohon izin untuk berbagi satu cabang ilmu, ya, dalam gramatikal bahasa Arab, turunan di ilmu nahwu, namanya ilmu i'rab. Ya, i'rab itu nanti untuk mengetahui posisi sebuah kalimat dalam struktur, ya, kalimat bahasa Arab. Ini posisinya apa, bagaimana kedudukannya, dan ini sangat berpengaruh kepada makna. Jadi perubahan harakat dalam posisi sebuah struktur kalimat itu akan mempengaruhi terhadap makna. Nah, kita berada di ayat ketiga Al-Baqarah, ya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Bil ghaib. Saya coba i'rab yang ini dulu. Ini karena yang lainnya nanti ataf mengikuti. Ya. Ini alladzina. Jadi kita pakai ilmu i'rab dulu. Ya. Alladzina ismun mausulun mabniun 'alal fathi fi mahalli satu. Paham? Tidak. Nanti kita terangkan. Ismun mausulun, isim mausul, kata sambung, konjungsi, ya, yang akan menerangkan kalimat sebelumnya.
Mabniun 'alal fathi, yang dibangun kalimat ini dengan harakat fathah di ujungnya. Nih, alladzina, nah, ya, di harakat ujung. I'rab itu melihat harakat ujung. Mabniun 'alal fathi, dibangun dengan harakat fathah di ujungnya, ya. Fi mahalli, kedudukannya, posisinya satu, bisa jarrin. Fi mahalli jarnin, ya, badal min al-muttaqin, hudal lil muttaqin. Ini satu. Atau yang kedua, fi mahalli jarnin na'tun lil muttaqin. Ya. Paham? Tidak. Tunggu sebentar, nanti saya terangkan belakangan. Atau bisa juga yang ketiga, fokus baik-baik. Alladzina bisa berarti juga di sini khabar. Ya, khabar dari mubtada hum. Ya, manal muttaqin humul ladzina. Baik, bisa berarti nasab dari kalimat amdahul ladzina yu'minun. Amdah alladzina, nasab. Bisa berarti juga, ya, mubtada. 5 mubtada. Mana khabarnya? Ayat kelima. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika. Nah, jadi kalau teman-teman belajar ilmu nahwu nanti ada yang Arab. Satu kata ini saja itu punya 5 turunan posisi. Kalau kita dalami cabang ilmunya dapat 5 posisi ini. Ya, satu, fi mahalli jarrin badal. Posisinya jar. Jar itu dia bisa berharakat kasrah dari sebelumnya. Ikut. Ya, muttaqin kasrah, ikut kasrah lagi. Ya, tapi bukan kasrah yang dilihat. Ini posisinya badal. Badal itu artinya pengganti dari yang sebelumnya. Keterangan yang menggantikan sebelumnya. Kalau kita terangkan maksud badal ini adalah maksud kalimat sebelumnya. Siapa muttaqin itu? Hudal lil muttaqin. Al-Quran akan memberikan segala kemuliaan petunjuknya kepada orang takwa. Siapa orang takwa itu? Alladzina. Ini dia maksudnya. Badal. Ya, yang dimaksud muttaqin itu, ganti kalimat tadi, keterangan muttaqin itu ya ini. Jadi kalau Anda ingin menjadi muttaqin, ini keterangannya. Jadi apa yang saya bahas kemarin 1,5 jam, itu saya baru nerangkan satu posisi ini. Bisa yang kedua, na'tun, sifat. Sifat. Ya, sifat orang takwa itu, ya ini, sifatnya sering meningkatkan imannya kepada Allah. Sifatnya rajin sholat, sifatnya rajin beramal. Jadi kalau Anda ingin melihat orang takwa, lihat yang banyak amalnya. Kalau Anda pengen lihat orang takwa, lihat yang kuat imannya, lihat yang baik akhlaknya. Ini sifat. Na'tun. Ya, lil man'uti atau wasfun lil mausufil muttaqin. Bisa berarti khabar. Informasi, keterangan, berita. Jadi Allah ingin beritakan kepada kita. Siapa orang takwa itu? Humul ladzina yu'minuna bil ghaib. Nih, saya turunkan informasi, kata Allah. Kalau kamu ingin mencari, ingin tahu, atau ingin jadi orang takwa, maka syaratnya begini. Bisa berarti, ini yang paling menarik, nasab. Dari kalimat amdah. Amdah itu yang dipuji. Amdahul ladzina yu'minuna bil ghaib. Kata Allah, hei, Quran akan diberikan sebagai petunjuk pada orang-orang takwa. Orang-orang ini orang terpuji. Siapa yang dipuji Allah? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi ketika iman kita menguat, ya Masya Allah, ketika amal ibadah kita meningkat, itu datang pujian dari Allah. Makanya orang-orang yang dipuji oleh Allah itu rahmatnya dekat. Nanti kita akan lihat ya. Misal, saya beri contoh gini, saya lompat sedikit. Bukankah amalan pertama iman itu sholat? Masih ingat? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas sholat. Sholat kan? Nah, teman-teman, sholat ini jamaknya sholawat. Ya, sholawat begini. Sholawat ini bentuk jamaknya. Ya, lihat, sholawat itu di Al-Quran itu bentuknya ada 3 nanti. Ya, sholawat kita kepada Allah, sifatnya ibadah. Ya, sholawat malaikat nanti, ya, kepada kita. Kita bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Kemudian malaikat juga bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat juga bersolawat kepada kita. Ketika kita solawat kepada Nabi, maka dibalikan kepada kita. Solawat malaikat bisa berarti permohonan doa kepada Allah, istighfar maksudnya, ampunan untuk kita, atau mengaminkan doa kita. Ada yang paling indah, solawat Allah kepada kita.
Nah, salawat kita kepada Allah berupa ibadah, salawat Allah kepada kita bentuknya bukan ibadah, tapi bentuknya berupa pujian. Kalau sudah Allah bersalawat, artinya memuji kita, maka akan disertakan rahmat di dalamnya. Contoh, Quran surah kedua ayat 157. Paling kiri, agak ke atas sedikit. Quran surah 2 ayat 157. Ya, ada orang yang sabar ketika ditimpa musibah, dia sabar dan dia bermuhasabah meningkatkan ibadahnya kepada Allah. Kata Allah, ulaika alaihim salawatun. Ya, salawatun. Ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah. Rahmat datang, please. Ya, wa ulaika humul muhtadun. Ya, mereka itulah orang-orang diberi sholawat oleh Allah. Ingat, mesti belajar, awas. Kalau nggak paham tentang bahasa Arab, nggak ngerti bahasa Quran, jangan komentar. Jangan Anda katakan, oh ini orang Islam masih butuh sholawat dari Allah. Bukan butuh sholawat, Anda yang tidak mengerti. Jadi jangan sampai ketidakmengertian kita harus menuduh orang lain, apalagi merendahkan Sang Pencipta. Ya, kalau nggak paham belajar. Baik, kembalikan. Ya, mohon maaf, kita kembalikan. Baik, jadi kalau salawat kita kepada Allah sifatnya ibadah, salawat Allah kepada kita sifatnya pujian. Ada orang-orang yang dipuji oleh Allah. Ulaika alaihim salawatun mir rabbihim. Ketika Allah memuji, wa rahmah, rahmat turun. Wah, kalau sudah rahmat, luas maknanya. Bisa ampunan dari semua dosa. Jadi kalau orang sudah dosanya sudah israf, sudah berlebihan. Wah, kalau israf itu begini. Kalau Anda kondangan, ada prasmanan, makan sekali. Nah, kalau yang israf itu ngantri lagi 10 kali ngantri lagi. Itu israf. Ada orang berbuat dosa israf. Jadi kalau belum ngerjain dosa, kayaknya belum lengkap. Oh, si fulan udah maling tuh. Wah, saya juga bisa. Langsung maling. Di apa yang orang kerjakan dia belum, akan selalu dia kerjakan israf lebih. Bahkan pada orang seperti itu pun, kalau sudah mendapatkan rahmat Allah, maka menghunjam hidayah dalam dirinya, terampuni dosa-dosanya, dan berpeluang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah ketika Allah ingin mengampuni dosa orang israf, yang disampaikan bukan kalimat ghafir seperti Quran surah Mu'min ayat ketiga itu, bukan ghafar seperti Nuh ayat 10 itu, bukan ghafur, tapi kalimatnya rahmah dengan sifat rahimnya. Quran surah 39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan Muhammad SAW pada hamba-hambaku yang israf dalam dosanya. La taqnatu min rahmatillah. Ya, rahmat. Rahmat bersanding dengan kemudahan rizki. Rahmat bersanding dengan ketenangan jiwa. Rahmat bersanding dengan ampunan. Rahmat bersanding dengan kebahagiaan. Jadi kalau orang sudah dipuji oleh Allah, maka terkumpul rahmat dalam dirinya. Siapa di antara mereka? Amdah. Nih, alladzina yu'minun. Ya, orang-orang yang suka meningkatkan imannya kepada Allah, gemar berlatih amal soleh, maka dapat pujian dia. Karena itu orang yang betul solehnya, beramalnya benar, rahmat Allah melekat dalam dirinya. Tenang aja. Gak ada beda antara suka dan duka. Suka dia bersyukur, duka dia bersabar. Semuanya ibadah. Ya? Masya Allah. Dan indah. Saya kan pernah sampaikan kepada Anda kisah suami istri yang menikah itu. Istrinya begitu cantik, luar biasa. Nah, suaminya biasa-biasa saja. Ya? Tapi keadaan di rumah tangganya indah gitu kan. Satu kali istrinya dandan, ya, Masya Allah, cantik, rapi, luar biasa. Terus suami kemudian tiba-tiba melihat, wajah tak berpaling, mata tak berkedip. Istri bertanya, Zauji ma bika, sayang, kenapa kamu? Ya, kata suaminya, wallahi, demi Allah, saya bersyukur Allah menjadikan engkau sebagai pasangan saya dengan segala pesona yang kau miliki. Masya Allah. Apa jawab istrinya? Alhamdulillah Zauji, ya kunna fil jannah. Alhamdulillah sayang, kita semua insya Allah akan ada di surga. Suami bingung, oh kok bisa begitu? Kata istrinya, kamu bersyukur dianugerahi Allah dengan pesona yang Allah titipkan kepadaku, aku bersabar dengan keadaan yang Allah titipkan darimu untukku. Tapi tidak ribut, nggak ada perang dunia ketiga, nggak ada lempar piring, yang terjadi malah ya satu kenikmatan sinergi yang sangat luar biasa. Itu kalau Allah sudah memberikan rahmat dalam kehidupan, apalagi di rumah tangga, dan Anda butuh itu. Bukankah samara salah satunya rahmat? Ya, sakinah, mawaddah, dan rahmat. Nih, Anda. Maka kalau ingin dipuji Allah, kuatkan iman. Kalau ingin disebut punya sifat orang takwa, kuatkan iman. Ya, kalau ingin ditetapkan oleh Allah, diinfokan, nih orang-orang takwa, kuatkan iman.
Maka kalau sudah Anda inginkan jadi seperti ini, mubtada, maka jadi pionir. Mubtada itu pionir di awal. Ya, selalu di awal. Ya, dan sifatnya ma'rifah. Ya, nggak boleh nakirah, nggak boleh umum, mesti khusus. Kecuali ada sesuatu yang menuntut mesti nakirah. Ya, dalilnya di Alfiyah Ibnu Malik, ya, la yajuzul ibtida'u bin nakirah ma lam tufid ka'inda Zaidin namirah. Ya, nggak boleh mubtada itu diawali dengan nakirah kecuali ada sesuatu manfaat yang sifatnya masih didapatkan dari situ, nggak ada yang lainnya lagi. Jadi spesial, khusus. Maka maksudnya jadilah orang spesial, jadi pionir. Kalau disampaikan sekarang, cepat lakukan sekarang, cepat tingkatkan iman, itu maksudnya. Nah, ini baru satu kalimat yang kita i'rab, belum yang ini, belum yang lainnya. Jadi satu-satu. Nah, sekarang kalau kita ingin mulai, bagaimana caranya? Wa yuqimunas shalah, tunaikan sholat. Kemarin kita berhenti di pembahasan apakah setiap orang sholat mendapatkan kemuliaan yang dimaksudkan? Belum tentu, kecuali seperti sholat yang diinginkan oleh Al-Quran dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana caranya? Itu yang coba kita akan bahas di pertemuan kali ini. Ya, jadi saya cukupkan dulu pembahasan kali ini, muqaddimahnya. Jadi kita belum muqaddimah nih. Kita belum mulai ayatnya. Kita baru muqaddimah. Tenang, Anda yang baru bergabung, ini baru muqaddimah. Sekarang kita mulai pembahasannya. Jadi saya nanti pelan-pelan. Jadi insya Allah saya akan berbagi. Ini ilmunya ada ini kita turunkan. Jadi kalau sudah bahas satu-satu, nanti turunan ilmunya apa? Ini sorofnya, ini nahunya, ini balaghahnya. Ya, kemudian misalnya nanti ada arud, kita masukin arudnya dan seterusnya. Ya, supaya kita dapat bagian ilmu, termasuk kita baca kitab yang disampaikan oleh para ulama kita. Bismillah. Pelan-pelan ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, mari kita sambungkan. Jika kita ingin meningkatkan iman kepada Allah, menjadi pribadi yang mendapatkan segala kemuliaan yang dijanjikan, maka kita diminta menunaikan salat sebagai amalan pertama. Allah berfirman, wa yuqimunas shalah. Baik. Ini ya. Wa yuqimunas shalat. Ini kita tuliskan salat. Pelan-pelan. Amalan pertama yang dimintakan oleh Al-Quran untuk dikerjakan untuk menguatkan iman, menunaikan salat. Sekarang kita punya persoalan. Satu, kita dapati tidak sedikit orang menunaikan salat tapi tidak memiliki sifat-sifat yang diterangkan dalam Al-Quran ataupun yang dirinci oleh hadis-hadis Nabi SAW. Ya, seperti pernah kita uraikan, orang salat pasti baik. Karena salatnya bisa merangsang sinyal imannya muncul dan membimbing dia untuk terbebas dari perbuatan keji dan mungkar. Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Tapi kenapa kita sering saksikan ada beberapa orang menunaikan salat tapi nggak bebas dari perbuatan keji dan mungkar? Bahkan ada yang paling menarik nih. Ini yang Allahu Akbar, saya tak tahu bagaimana mencari kata untuk melukiskannya. Ada orang dalam salat pun masih berbuat mungkar. Ya, Allahu Akbar, yang satu takbir, begitu sedang takbir, satu mundur, sendal orang ambil, tas orang ambil, kotak infak gondong. Ini kan ada sesuatu yang salah gitu. Ya, korupsi masih jalan. Ya, berbuat maksiat jalan. Ini yang paling aneh, nggak pernah tadinya bahkan sholat, begitu di sidang pakai peci, mulai pakai kerudung, mulai pegang tasbih, mulai macam-macam. Ya, tapi yang paling menarik kalau ada perubahan, alhamdulillah. Tak ada perubahan, itu yang aneh. Apa yang terjadi? Kata Allah, sholat bikin tenang. Ada orang sholat gak tenang juga. Kata Allah, orang sholat bahagia. Dia sudah sholat gak bahagia. Kata Allah, orang sholat baik. Dia sudah sholat gak baik. Apa yang salah? Baik. Nah, ini yang coba kita lihat. Barangkali sholat yang ditunaikan tidak seperti yang diisyaratkan dalam Al-Quran, dicontohkan oleh Nabi SAW. Mari kita bahas dulu. Sebelum kita baca kitab, saya akan terangkan dari sudut bahasa Al-Qurannya dulu. Baik. Pertama, mari kita lihat kalimat as-salah. Saya mulai dari sini dulu. Ya, ini ada dua kata, dua kalimat. Kita turunkan waw, kita satukan ke sini. Jadi ini satu, ini dua. Saya mulai dari sini dulu.
kalimat as-salah itu oleh Allah Subhanahu wa taala difirmankan dengan menggunakan alif lam ini. Jadi ada salat, ada as-salah, itu berbeda. Kalau saya tuliskan begini, misal tanpa alif lam, salat. Ya. Atau nanti ada yang menulis begini. Ini imla saja, khat salat. Baik. Tanpa alif lam. Alif lamnya tidak ada. Ini, alif lamnya tidak ada. Bila tidak menggunakan alif lam, itu dalam istilah ilmu nahwu disebut nakirah namanya. Ya, nakirah. Nakirah. Ya, fokus belajar ya. Belajar, awas. Saya ingin Anda paham. Anda tak hafal istilah pun tak masalah, yang penting paham. Ya, kalau ingin cepat paham, jangan banyak main TikTok. Ya, tinggalkan yang nggak penting dulu. Ini sedang kita fokus, sedang ada masalah, tetap aja yang nggak penting dikerjain. Ya, dah simpan dulu yang kayak gitu. Ya, mohon maaf ya, tapi harus saya ingatkan supaya kita bisa fokus. Baik, lihat sini. Kalau tanpa alif lam, ini disebut nakirah. Bermakna sesuatu yang umum, general. Umum. Kalau sudah umum, dia punya sifat khas. Sifat khasnya yaitu bebas, terbuka. Bebas. Pengajian umum, pengajian bebas, terbuka, siapa saja bisa datang. Toilet umum, toilet bebas, siapa aja bisa masuk situ. Hah? Anda di rumah dituliskan toilet umum, ya siapa aja masuk ke rumah Anda. Ya, tapi kan toilet umum tempatnya di terminal, tempatnya mungkin di mall, tempatnya tempat terbuka. Dia punya sifat bebas. Jelas? Kalau menggunakan alif lam, maka alif lam ini memiliki beberapa fungsi. Ada di antara fungsinya istighraq. Ya, istighraq. Istighraq. Ini. Menunjuk sesuatu yang luas, cakupan, dalam hal cakupan. Ya. Luas, holistik sifatnya, menyeluruh. Ya. Contoh, alif lam dalam kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Surah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka fungsi istighraq ini diartikan dengan segala, semua. Segala. Semua, tercakup semuanya. Segala itu kan semua, nggak satu pun nggak dicakup. Semua benda yang ada di ruangan ini kumpulkan, maka semua tanpa kecuali. Segala yang ada di alam ini milik Allah, maka semua tanpa kecuali. Kalau kita gabungkan ke sini, cara menerjemahkannya, alnya istighraq diartikan segala semua. Alhamdulillah, semua pujian, segala pujian lillah, cuma punya Allah. Jadi kalau semua sudah kita katakan punya Allah, kita sebutkan 17 kali dalam sehari. Mesti 17 kali, awas. Orang mengucap ini mesti 17 kali. Kalau 16 kali, berarti sholat subuh Anda cuma 1 rakaat. Kita ucapkan 17 kali, alhamdulillah, semua punya Allah, semua pujian punya Allah. Kalau Anda katakan semua pujian karena Allah, semua pujian punya Allah, lantas kenapa Anda masih ingin dipuji? Dan kenapa Anda mesti mengambil bagian dari pujian itu? Ini yang dimaksud istighraq namanya. Jelas? Semua. Kita simpan dulu. 2, ini yang paling populer. Ada alif lam yang berfungsi ma'rifah, ta'rif. Alif lam at-ta'rif. Atau disebut ma'rifah. Ma'rifah itu lawan dari nakirah langsung. Jadi kalau nakirah maknanya umum, maka ma'rifah maknanya khusus. Kalau ini punya sifat bebas, kalau ini punya sifat terikat. Ya, ada ketentuannya, ada aturannya, tidak bisa bebas. Nah, kalau sudah paham tentang ini, karena tanpa ini jadi nakirah lawannya khusus, ya, atau ma'rifat, maka alif lam yang masuk pada kata sholat itu lebih tepat dipahami dengan alif lam ta'rif atau ma'rifah. Kalaupun menggunakan istighraq, bisa semua sholat itu sifatnya mesti khusus. Jadi kalau nggak ada alif lamnya, ya, ini misal perintah sholat dalam Al-Quran yang bermakna ibadah. Ya, bukan bermakna umum berupa doa saja, bukan.
tapi bermakna ibadah, dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam, tidak menggunakan alif lam misalnya, atau sifat yang nakirah, maka ini artinya bebas, silahkan. Ya, kalau di luar Al-Quran ada kalimat begini misalnya, wa yuqimuna sholah, tidak ada alif lamnya, maka Anda silahkan tunaikan sholat dengan bebas, mau cepat silahkan, lambat silahkan, ya, khusyuk silahkan, tidak silahkan, itu tanpa alif lam. Tapi sepanjang ada alif lamnya, ini menunjukkan sholat yang diperintahkan bukan sholat biasa. Sholat yang diikat dengan aturan tertentu. Sholat yang punya ketentuan yang telah ditetapkan. Anda melanggar ketentuannya, bisa tidak diterima sholatnya. Anda keluar dari ketentuannya, bisa tidak sah sholatnya. Kalau sudah tak sah sholatnya, maka mustahil bisa meraih apa yang dijanjikan sebelum-sebelumnya. Karena itu, saking pentingnya alif lam ini, pernah terjadi aplikasi alif lam yang dicontohkan oleh Nabi, bahkan langsung di masa Nabi SAW. Kisah ini terdapat dalam kitab Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Ya, misal di Sahih Muslim, nomor hadis 397. Ya. Kalau nomornya berbeda, karena mungkin cetakan buku Anda dengan saya bisa berbeda, maka cari rawinya, sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah. Ya. Abu Hurairah kan banyak hadisnya. Cari kisah tentang Khalad bin Rafi' Az-Zurayqi. Khalad bin Rafi' Az-Zurayqi. Khalad mungkin kisahnya banyak. Cari bab Al-Musi, ya, fis shalah. Al-Musi fis shalah. Ya. Ustaz, maksudnya Musi di Palembang? Oh, bukan, itu Sungai Musi. Ya, kalau belum paham, cari hadis tentang orang yang sholatnya buruk. Musi itu orang yang sholatnya jelek, yang nggak bagus. Ya, Anda klik ini aja, insya Allah. Sekarang kan udah banyak. Ya, udah bisa dicari di internet, ya, googling, searching dan sebagainya, Anda akan ketemu. Ya, An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, kan? Hadis riwayat sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepada beliau. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjida, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke Masjid An-Nabawi, fadakhala rajulun, maka ada seorang lelaki pun ikut masuk. Ya, lelaki itu yaitu Khalad bin Rafi' Az-Zurayqi. Jadi kalau di hadis tidak disebutkan siapa orangnya, ini menunjukkan peristiwa itu, mohon izin, ya, itu dibuat umum untuk menunjukkan sebuah gambaran. Kalau ada sesuatu yang kurang baik, biasanya dibuat umum. Kalau baik, biasanya disebutkan orangnya untuk mengambil keberkahan dari orang itu dan pahala terus mengalir kepadanya sebagai contoh ia kepada kita semua. Ya, kemudian Nabi masuk, orang ini ikut masuk, lalu orang ini sholat. Ya, sholat. Kalau di redaksi lain, ya wan nabiyyu fi nahyatin ukhra minal masjid. Jadi ketika orang ini sholat, Nabi di sisi yang lain. Ketika dia selesai, falamma sallama, thumma atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, faqala, maka dia berkata, assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ya, faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa alaikassalam wa rahmatullah, irji' salli fa innaka lam tusalli. Bima makna? Kata Nabi, engkau balik lagi salat karena engkau belum salat. Padahal sudah selesai salatnya. Sudah salam, datang, sudah salat lagi. Begitu selesai, datang lagi, mengucapkan salam lagi, dijawab seperti yang semula tadi. Seperti yang semula. Kata Nabi, wa alaikassalam wa rahmatullah, irji' salli fa innaka lam tusalli. Kamu salat lagi. Sampai 3 kali dia. Begitu yang ketiga dia baru sadar, ini pasti salat saya terlampau bebas. Saya belum tahu nih aturannya, belum mengerti, ada yang nggak benar dalam salat saya. Maka dia berkata, ya Rasulullah, bima makna ma uhsinu ghairah. Ya Rasulullah, saya nggak bisa lebih baik lagi, kemampuan saya sampai di sini. Alimni, mohon ajarkan aku apa aturan-aturan yang belum aku ketahui sehingga salatku dipandang mesti diulang. Tuh. Baik, maka diajarkanlah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam prinsip-prinsip dasar dalam salat yang bisa menjadikan salat kita benar. Bahkan yang paling menarik dimulai dengan kalimat pembuka yaitu wudu. Kata Nabi, idza qumta ilas shalah. Idza qumta, idza. Nih, menarik. Ini sudah ya, saya hapus dulu ya. Ketika orang ini berkata, alimni ya Rasulullah, tolong ajarkan aku. Kata Nabi, idza qumta, idza qumta.
Idza apabila kumta engkau mendirikan dengan sempurna. Ya. Jadi qama yaqumu. Qama. Ingat, qama. Ya, bukan titik. Dan qama panjang bacanya. Qama. Qama itu berdiri tegak sempurna. Ya, kalau aqama membuat kita tegak sempurna. Sempurna. Jadi kalau orang Arab itu ingin menyebut sesuatu yang sempurna itu diilustrasikan dengan sikap berdiri yang tegak sempurna. Ya, makanya dulu waktu saya kecil itu ada latihan pramuka itu ya. Ada sikap sempurna. Ya, sikap sempurna. Berdiri tegak, jangan goyang kanan, goyang kiri, depan, belakang, tegak sempurna. Kakinya bahkan teratur. Nah, ini dalam bahasa Arab qama. Kalau kita berusaha menegakkan diri kita, tambah hamzah depannya, harakatnya fathah. Gini. Ya, aqama. Berusaha menjadikan kita tegak. Ini dalam sikap. Tapi dalam makna kiasannya secara balaghah artinya ini menunjukkan kesempurnaan. Ya, kalau diterjemahkan, kalau kamu ingin sempurna. Ya kan? Nah, gini teman-teman. Idza kalau ketemu past tense, ini bentuk past tense. Ya, fi'il madhi. Madhi itu past tense. Bentuk lampau. Ya. Huruf idza kalau ketemu bentuk madhi, bentuk past tense, maka maknanya berubah jadi mudhari. Ada? Maksudnya apa, Ustaz? Ikuti aja. Ya, pahami aja. Jadi kalau ada kata idza, ya paling cepatnya gini, kalau ada kata idza setelahnya kata kerja, ya, itu pasti umumnya akan menunjuk pada makna mudhari, akan. Ya, sedang, akan, nanti. Belum kejadian waktu itu, nanti, kalau nanti akan. Makanya kalimatnya apabila kamu akan, ya. Itu cara menerjemahkannya. Baik, misal di Al-Qur'an kita praktekkan contoh ini. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila nanti datang pertolongan Allah, maka dibukalah Makkah itu. Al-Fathu Makkah. Itu begitu surat itu turun, belum dibuka Makkahnya. Baru diinformasikan, nanti Makkah akan ditaklukkan, akan dibuka, terbuka untuk kalian masuk. Itulah diantara mukjizat yang disampaikan kepada Nabi berisi berita gaib. Makanya orang beriman langsung yakin. Makkahnya belum dibuka, tapi udah yakin karena Allah yang sampaikan. Itulah sifat orang beriman. Jadi kalau disampaikan langsung yakin, walaupun masih gaib, belum tahu kita. Nah, itu idza bertemu dengan fi'il madhi. Ini Nabi mengatakan, idza qumta, kalau kamu nanti akan menyempurnakan sholat. Idza qumta ila shalah, kalau kamu akan menyempurnakan sholat. Kalau kita buang idzanya, ya, berarti telah sholat. Kalau kita ingin pertahankan maknanya, ya, akan menyempurnakan, idzanya dibuang. Maka berubah ke dalam bentuk aqama, ya. Aqama ganti kata ketiga dengan ya, yuqimu. Plus kalau cuman satu orang, yuqimu, dia akan menyempurnakan. Tapi pertanyaan saya, mohon maaf sekali, yang akan menyempurnakan sholat cuman satu orang atau semua yang sholat? Pasti semua yang sholat. Makanya rumus dalam asbabun nuzul atau asbabul wurud, kalau ada satu kejadian orangnya nggak langsung disebutkan umum sifatnya, rajulun atau menggunakan inisial, ini artinya kejadian itu akan terjadi lagi di masa depan dengan tokoh-tokoh yang berbeda. Karena itu Khalad nggak disebutkan kalimat hadisnya rajulun, ya, tapi dicari sampai ketemu orangnya ini. Kalimat hadisnya rajulun artinya yang mungkin pernah keliru, bukan Khalad saja, orang nanti pun akan banyak yang salah sholatnya. Mesti belajar dulu. Barangkali di antara yang banyak itu, mohon maaf, saya, Anda, atau kita termasuk di dalamnya. Baik ya? Karena itu kembalikan ke sini. Idza qumta, kalau idzanya dibuang, maka berubah ke sini jadi aqama bentuk mudhari yuqimu. Karena banyak, tambah di ujungnya. Rumus kemarin kita ambil. Yuqimun. Maka bentuknya jamak. Mereka mencoba menyempurnakan. Perhatikan sini. Kembalikan ke Al-Baqarah ayat 3. Orang-orang yang ingin mencas imannya itu bukan sekedar sholat. Bisa Allah mengatakan, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yusallun. Bisa.
Tapi kenapa kemudian dibuka dengan kalimat yuqimune? Dan mereka mencoba menyempurnakan. Salat mereka, alif lamnya muncul sesuai aturan ma'rifah yang tadi. Ini cara menerjemahkannya, wa yuqimunas shalah, dan mereka orang-orang yang menguatkan iman itu, orang-orang yang ingin jadi takwa itu, mereka berusaha menyempurnakan salatnya sesuai aturannya. Pakai. Gitu cara menyempurnakannya. Tahu menerjemahkan sesuai dengan konteksnya. Sekarang bertanya, bagaimana cara menyempurnakannya? Cek di hadis ini. Ini pelajarannya. Kata Nabi, idza qumta ila shalah, jika kamu ingin coba menyempurnakan salat, pertama asbighul wudu. Betulkan wudunya, sempurnakan wudu, maka belajar wudu dengan benar. Ini mohon maaf karena ini pelajaran tafsir, bukan pelajaran fikih, jadi saya belum bisa masuk kepada bab fikih. Nanti kalau terlampau lebar kita, ini kajiannya nggak akan pernah selesai. Ya, akan lebih baik kalau kita nanti pisahkan. Insya Allah kita pisahkan. Sebetulnya Anda bisa ikuti di YouTube ya, Adi Hidayat Official. Ini saya sarankan sekali lagi, akan lebih baik Anda menggunakan yang official. Ya, karena nanti ada yang suka ngambil potongan-potongan terus ditampilkan, kadang-kadang watermarknya juga dihilangkan dan sebagainya. Jadi terambil sepotong-sepotong dan saya tidak bertanggung jawab. Jadi kalau yang ini saya bisa lihat kadang-kadang ada teman-teman memantau di komentar, ada pertanyaan, saya bisa lihat. Nanti kita jawab, ada yang langsung kita telepon, permintaan, kadang langsung kita sampaikan. Ya tidak harus kita publikasikan juga untuk menjaga niat kita. Ya, supaya tetap dalam koridor ridha Allah Subhanahu wa taala, sesuai usaha kita. Ya, kembali ke sini. Teman-teman nanti bisa lihat di pelajaran kami misal yang di Masjid An-Nur Tanah Kusir itu membahas tentang sholat dari awal sampai dengan terakhir. Di kajian teman-teman musyawarah ya, itu juga yang saat di-upload, itu insya Allah ada bab tentang sholat. Jadi Anda sambil berjalan saja ya, nanti insya Allah kalau saya waktunya lebih luang, saya akan mulai coba berikan pelajaran spesifik khusus seperti ini tentang fikih sholat. Di poinnya, kalau ingin sempurna, sempurnakan wudhu. Jadi nanti teman-teman belajar fikih wudhu yang betul. Qurannya dibuka, apa kata Qurannya? Quran surah ke-5 Al-Maidah, kan ayat ke-6, itu ayatnya. Terus hadisnya apa? Turunkan tentang wudhu. Ya, pelajari baik-baik air yang digunakan, berapa yang pokok yang dibasuh, tambahannya bagaimana, sempurna seperti apa, sempurnakan ini. Ya. Yang paling menarik, Nabi menyebutkan wudhu dulu sebelum sholatnya. Padahal orang itu sudah sholat, khalat tadi. Ada yang berkomentar begini, ketika wudhu disebutkan pertama kali sebelum sholatnya, ini menunjukkan boleh jadi salahnya bukan hanya di sholatnya, tapi sudah dimulai dari wudhunya. Dan ini menunjukkan orang yang keliru wudhunya, sudah kemungkinan besar akan berdampak pada salah sholatnya. Silakan aja cek. Orang wudhunya terlampau terburu-buru, takut. Kadang-kadang yang kepala harus dibasuh ini cuma rambut misalnya, ya kan? Itu pasti sholatnya juga berpengaruh. Kadang pengen cepat selesai, kadang macam-macam, kadang nungguin imam dulu sebelum ruku, atau nunggu ruku baru dia takbir langsung ruku misalnya kan, dan sebagainya. Nah, ini cek ya. Jadi nanti masuk kepada bab wudhu, pelajari dengan baik termasuk hikmah-hikmahnya. Kemudian Tsumastaqbilul qiblah, menghadap ke arah kiblat. Belajar menghadap kiblat. Kiblat itu apa? Ya, kiblat. Kalau sedang di Mekah kemana? Kalau di luar Mekah kemana? Jangan sampai salah menghadap, kan? Kecuali kalau memang tak tahu sama sekali. Tentukan dulu. Ya, kiblat kita arahnya Masjidil Haram, Ka'bah. Ya, apa dalilnya? Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 144. Ya, paling kiri sebelah bawah di mushaf. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kalau sedang jauh, kalau di area Masjidil Haram ke arah Ka'bah, ya kan? Pastikan pas ke situ. Makanya di area Ka'bah bulat-bulatnya itu semua area safnya menghadap ke Ka'bah. Itu sebagai awas kiblat ya. Kiblat itu acuan, bukan objek sembahnya. Awas jangan keliru. Salah kalau menjadikan itu sebagai objek sembah, itu bukan. Itu kiblat. Beda antara objek sembah dengan kiblat. Yang kita sembah Allah Subhanahu wa taala, kiblatnya supaya kita semua rapi, ya, indah terlihatnya, nyaman menunaikan, maka ada kiblatnya. Baik. Walaupun apa buktinya bukan itu yang disembah, walaupun Ka'bahnya nggak tahu kemana, kita bisa menghadap Allah yang menemukan kita. Itu yang disebut di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 115. Ya, paling kiri di pertengahan di mushaf. Walillahil masyriqu wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Bukan fa thamma wajhallah, tapi fa thamma wajhullah.
milik Allah timur dan barat. Kalau Anda sedang menunaikan sholat, tak tahu di mana kiblat, nggak ngerti, lihat posisi matahari nggak paham, menghadap ke arah yang Anda yakini, Allah menemukan kita. Allah yang tahu kita menghadap dan sah sholatnya. Sah. Ya, bahkan ditegaskan, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Kalaupun engkau salah kiblat karena keyakinanmu, tetap diterima karena imanmu yang yakin dengan menunaikan salatmu itu. Itu di Al-Baqarah ayat 143 itu. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini sekaligus bantahan karena dulu ada pernah begini. Ada kelas ini aneh juga nih, ya. Saya punya adik kelas dulu, dia masuk dapat beasiswa kedokteran. Saya tak perlu sebutkan kampusnya, tapi sangat menarik. Masuk di kedokteran, tapi dapat pelajaran pluralisme. Ya, bukan pluralitas, beda antara pluralitas dengan pluralisme, tidak. Ya, kalau pluralitas, ya kita menghormati keyakinan orang lain. Jangan ganggu. Ingat, kita punya ketentuan yang indah. Lakum dinukum waliyadin. Kita hormati orang lain. Silahkan. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, hormati keyakinan orang. Jangan paksa. Bahkan saat memaksa berdosa. La ikraha fid din. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Jadi orang Islam itu udah khatam dengan toleransi. Nggak usah diajarin. Ya, karena sudah khatam dengan itu. Jadi kalau ada yang menyalahi, ya dosa dia. Jelas ya? Nah, tapi kalau mengatakan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, caranya beda-beda, nah, itu yang keliru. Ya, itu sudah agama baru itu. Saya katakan itu agama baru. Ya, karena semua yang berkeyakinan pasti yakin yang dia yakin itu yang paling benar. Diwajar kalau orang Islam meyakini Allah Tuhan saya ini yang paling benar. Wajar, karena setiap yang yakin akan mengakui yang dia yakin itu yang paling benar. Makanya kita menghargai keyakinan orang, tinggal masing-masing bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat dia berpulang. Apa yang dia dapatkan dalam janjinya? Ya, kita nggak perlu paksa orang. Cuma kalau orang bertanya tentang Islam, kita jelaskan tentang ketuhanan begini, ya, tentang ibadah begini. Kalau Anda menerima dengan hati yang bening, silahkan bisa bersyahadat. Ya, kembalikan kepada Anda. Tapi kalau Anda memilih pun tetap dalam keyakinan Anda, tetap bersaudara dalam kehidupan dunia. Bisa tolong-menolong dalam kehidupan dunia, cuma masalah akhirat kita mempertanggungjawabkan masing-masing pribadi kita. Indah. Ya? Tapi kalau Anda campur adukan, itu yang keliru, itu sudah keyakinan baru. Itu orang aneh, paling aneh semuka bumi. Ya? Semua dianggap sama. Karena itu, mohon maaf kalau kita kembalikan ke sini, kisah saya tadi itu ada yang mengatakan begini. Ya, kalian orang Islam sama aja dengan yang lain, nyembahnya kan batu juga. Ka'bah kan batu, yang lain juga ada batu, yang lain benda juga. Nah, ini bayangkan anak-anak pesantren baru keluar masuk fakultas umum dijejaki yang demikian dengan logika-logika yang dipelesetkan. Nah, maka bagaimana cara menjawabnya? Kita katakan, jangan lupa Ka'bah itu bukan objek sembahan, itu kiblat. Orang itu mengatakan yang lain ini juga kiblat, kita berbeda. Sekalipun Ka'bahnya tak kita temukan, Ka'bahnya tidak tahu, Ka'bahnya bahkan tidak ada, tetap yang kita sembah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun Ka'bah tak diketahui arahnya atau bahkan tidak ada sama sekali, tapi Allah yang menemukan kita. Jadi kita tidak bergantung kepada Ka'bahnya, kita bergantung kepada Allahnya. Hanya ini menunjukkan bagaimana serasinya kita beribadah menghadap pada satu arah yang sama. Itu poinnya. Jelas? Ya, kalau ketemu orang liberal, jangan banyak pakai dalil, terlalu capek. Ya, balikan dengan logika yang sederhana. Saya pernah ditanya orang liberal, Ustaz, bukankah sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar? Ya, saya bilang. Oh, kalau gitu saya nggak perlu sholat lagi ya. Wah, ini ada keangkuhan tuh. Ya, ekspresinya juga gitu. Berarti saya nggak perlu sholat lagi. Kenapa saya bilang? Karena saya sudah bisa mencegah perbuatan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau saya sudah bisa membebaskan diri dari perbuatan keji dan mungkar, saya nggak perlu sholat lagi dong ya. Saya bilang, enteng saja kita bilang, Mas, meninggalkan sholat itu termasuk perbuatan mungkar. Sudah, saya tinggalkan. Artinya kalau Anda nggak sholat, Anda masih mengerjakan perbuatan mungkar. Selesai. Nah, kenapa nyambungnya sampai ke situ ya? Nah, ini kiblat. Oke. Kemudian setelah itu baru Nabi ajarkan dari mulai takbir sampai dengan salam. Ya, dipelajari dengan lengkap. Ya, poinnya kalau kita belajar tafsir, poin tafsirnya adalah jika Anda ingin menunaikan sholat, jangan sholat sembarangan. Tunaikan dengan sempurna. Caranya pelajari setiap aturan-aturannya. Itu poinnya. Ya. Nah, kalau mau lebih dalam lagi, lebih tinggi lagi, nanti ayat-ayatnya banyak. Bahkan di antara yang sempurna itu, salah satunya memahami setiap bacaan-bacaan sholat yang kita bacakan. Ini mohon maaf, jangan-jangan selama ini ada yang sholat tapi tidak mengerti apa yang dibaca dalam sholatnya. Bagaimana bisa khusyuk? Ruku nggak paham yang dibacakan, sujud nggak ngerti yang diungkapkan, bagaimana bisa khusyuk? Ya? Baik, ini
wa yuqimunas shalah. Maka orang yang ingin meningkatkan imannya supaya dia naik tingkat menjadi orang takwa, dia berusaha menunaikan amalan dengan sempurna sesuai dengan aturannya. Baik, kita baca sebentar keterangan ulama kita di tafsir sehingga tidak ada kesan bahwa kita hanya menyampaikan lewat pemikiran-pemikiran pribadi. Tidak ya, kita punya sanad-sanad yang insya Allah bersambung kepada keterangan Rasulullah SAW. Insya Allah. Wa yuqimunas shalah, adapun yang dimaksud dengan kalimat wa yuqimunas shalah. As-salatu fil lughati ad-du'a. Ya, salat secara bahasa dalam pengertian ya etimologi ad-du'a bermakna doa. Jadi memiliki makna doa. Karena itu isi salat dari awal sampai akhir isinya semua doa. Ya. Ya, silakan Anda dari takbir ya dibuka dengan takbir, begitu dibuka langsung doa. Ya, iftitah Allahumma ba'id baini wa baina khataaya ya tawajjahtu wajhil ladzi fatara samawati wal arda seterusnya. Allahu akbar kabir, ada 9 lafaz di situ. Doa. Ya, Al-Fatihah doa. Ya, Al-Fatihah doa. Ya, coba. Bahkan di sini ada kalimat menarik kalau Anda buka salah satu hadis qudsi diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allahu azza wa jalla. Allah berfirman dalam hadis qudsi, qasamtu shalah baini wa baina abdi. Aku bagi salat dua bagian antara aku dengan hambaku. Wali abdi ma sa'al. Dan kalau benar hambaku mengerjakan bagiannya, aku akan kabulkan, berikan apapun yang ia minta saat itu. Ya. Lalu apa yang Allah ucapkan dalam hadis qudsi? Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Ini dimulai ketika hamba mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah azza wa jalla, maka Allah menjawab, hamadani 'abdi, hambaku sedang memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, jika hambaku berkata ar-rahmanir rahim, qala Allah azza wa jalla athna 'alayya 'abdi. Allah menjawab, hambaku sedang menyanjungku. Wa idza qala al-'abdu maliki yaumiddin, kalau hamba berkata maliki yaumiddin dalam salatnya, qala Allah azza wa jalla, Allah menjawab, majjadani 'abdi, hambaku sedang mengagungkanku. Wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kalau hamba berkata dalam salatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allah azza wa jalla, maka Allah menjawab, hadza baini wa baina 'abdi. Di titik ini aku akan penuhi antara bagianku dengan bagian hambaku. Wali 'abdi, kalau hambaku benar salatnya sampai di titik ini, sampai kalimat tadi, masa'al, apapun yang ia minta saat ini, aku akan kabulkan. Tuh. Karena itu, Al-Fatihah itu bagian dari doa. Doa. Coba ya. Baik, iftitah doa, Fatihah doa, surat doa, ruku doa. Ya, ruku doa. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, Allahumma ighfirli. Ya, tidak doa. Ya, Rabbana walakal hamd, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Ila samawati wal ardi, mil ma syi'ta min syai'in ba'd, doa. Ya, sujud malah perbanyak doa, fa'aktsir doa. Ya, innama aqrabul abdi min rabbihi wa huwa sajid, fa'aktsir doa. Keadaan terdekat antara seorang hamba dengan Rabbnya saat sujud, perbanyak doa. Duduk di antara dua sujud, doa, rabbighfirli warhamni, dan seterusnya. Semua doa. Karena itu secara bahasa salat disebut dengan doa. Ya, di antara syahidnya, buktinya adalah firman Allah di Quran surah At-Taubah, surah ke-9 ayat 103. Ketika Allah meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendoakan ya orang-orang sekitaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya yang mau berzakat, berderma dengan hartanya. Ya, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ya, wa shalli alaihim inna salataka sakanul lahum. Ya, ambil dari harta-harta orang yang telah masuk kewajiban zakatnya itu, ambil zakat mereka untuk menyucikan jiwa mereka dan membersihkan keadaan diri mereka. Wa shalli alaihim, dan doakan mereka. Inna salataka, sungguh doamu itu sakanul lahum, akan menenangkan jiwa mereka. Nah, ini diantara makna bahasa salat itu berarti doa. Ya, bin shalla yusalli idza da'a, dari kalimat sorofnya shalla yusalli, tasrifnya idza da'a. Jadi jika dia berdoa, ketika seorang berdoa, orang Arab menyebut dia sedang salat. Ya. Wasta'malaha syari' fil ibadati dzat ruku' was sujud listimaliha 'ala doa. Karena itu dari kalimat doa ini, kalimat salat ini digunakanlah dalam bentuk perintah syariat, karena terkandung dalam setiap gerakannya baik ruku ataupun sujud, yaitu kalimat-kalimat doa. Ya. Wal iqamatu fil asli, sedangkan kata iqamah pada asalnya bermakna ad-dawamut tsabat, sesuatu yang konsisten dan tegak. Nah, dia ada tambahan nih, ya.
Tadi kita ungkapkan sesuatu yang sempurna, kedua sesuatu yang tegak, kemudian yang ketiga ada makna ad-dawam. Min qaulika qamal haqqu ay dhahara wa thabata. Dari perkataanmu qamal haqqu, jika yang benar sudah muncul, sudah tegak, ya ay dhahara wa thabata, nampak dan tetap. Ya, konsisten. Jadi kalau kita sambungkan ke sini, maknanya kita tambahkan orang-orang yang beriman itu, yang mau meningkatkan imannya, yaitu orang yang berusaha konsisten menyempurnakan sholatnya. Konsisten itu ya belajar lagi, makin khusyuk lagi. Jadi kalau kita sekarang takbir paham artinya, berikutnya kita pahami dengan baik, pelan-pelan sampai mendapatkan kenikmatan halawatul iman. Ya, baik. Kurang lebih itu dulu. Kita tidak panjang-panjang dulu. Ya, sebentar. Wa makna yuqimunas shalah, sedangkan arti lengkapnya yuqimunas shalah, yu'addunaha fi awqatihal muqaddara laha ma'a ta'dili arkaniha wa iqa'iha mustafiyatan liwajibatiha wa sunaniha wa adabiha wa khusyu'iha. Sedangkan yang dimaksud dengan kalimat firman Allah yuqimunas shalah, yaitu menunaikan salat tepat pada waktunya yang telah ditetapkan dengan menjaga kesempurnaan rukun-rukunnya dan menunaikan dengan benar sesuai dengan kewajiban dan sunnah-sunnahnya beserta menjaga adab dan kekhusyuannya. Singkatnya, tunaikan dengan sempurna sesuai dengan aturannya. Ada aturan rukun, aturan syarat, aturan khusyuk dan sebagainya yang harus kita pelajari. Itu yang akan merubah keadaan diri kita. Saya kira ini dulu yang kita pelajari. Ya, alhamdulillah kita bisa simpulkan bahwa orang-orang takwa yang insya Allah mendapatkan petunjuk kemuliaan dari Allah, dibimbing hidupnya menjadi tenang dan nyaman, punya kemuliaan, adalah orang yang mau mencharge imannya sehingga terus meningkat, dan itu ia lakukan dengan cara belajar, berusaha menyempurnakan salat sesuai dengan aturan-aturan yang telah Allah tetapkan. Ini yang bisa kita bahas. Mohon izin saya memberikan tambahan informasi bahwa teman-teman yang telah mengajukan APD, ya, alhamdulillah saya mendapat konfirmasi semua sudah sampai tadi, ya, alhamdulillah di 17 rumah sakit di Indonesia termasuk puskesmas. Dan bagi teman-teman jangan malu, nggak apa-apa kalau ada di wilayahnya, tapi kalau bisa jangan per orang, ya, institusinya, rumah sakitnya, sehingga tidak mengesankan orang per orang. Kita lebih senang nanti kirimkan sehingga bisa digunakan juga Anda dan di rumah sakit tempat Anda berdinas atau bertugas, khususnya yang menangani COVID-19. Ya, insya Allah apa yang Anda ajukan, kita berusaha apa yang kita punya kita maksimalkan. Ya, kemudian ada yang bertanya teman-teman, sebetulnya bukan hanya pertanyaan, saya bahkan harus memastikan ini, ya, sudah murojaah belum? Ayo, yang pengen menghafal di bulan Ramadan, ayo maksimalkan lagi. Ya, ini kan sudah pekan ke-7 nih, Jumat besok, ya. Al-Kahf, ya, Al-Kahf, lalu Al-Qamar, terus berdoa kepada Allah, minta sudah sepekan lagi, kurang lebih 6 hari ke depan sebelum Ramadan. Ramadan kita mulai hafalan. Teman-teman jangan khawatir, saya sudah penuhi stoknya lagi. Jadi yang mencari At-Taisir ini sudah ada, ya. Ini sudah ada di di store kita beserta catatannya. Di sini ada petunjuk. Ini ada latihan untuk juz pertama. Ya, ini sesuai. Jadi gini, saya ingin sampaikan bahwa buku murajaah yang kami tampilkan itu sebetulnya juga mushaf. Ya, cuma kita tampilkan dalam bentuk memudahkan hafalan dan pengulangan. Ya, yang pembukanya ada di buku ini di bagian ujung. Jadi kalau teman-teman menghafalnya benar, ini insya Allah di sini nanti disambung dengan murajaah. Nanti ada metode untuk menghafal, kemudian menyempurnakan potongan ayat dan melatih dengan angka. Jadi kalau ini benar, insya Allah latihannya bagus, itu akan refleksnya kuat. Ya, per 1 detik misalnya. Jadi kalau latihan di sini, saya kalau murajaah, ya kita mohon maaf, mohon izin. Ya Allah, astagfirullah, semoga Allah ampuni dosa saya. Dan kita semua, saya mohon maaf sekali lagi, ini hanya berbagi, ya, untuk memudahkan. Jadi kalau kami bermurajaah, kita mencoba untuk menguatkan di bawah ini, ya, yang di bawah. Jadi kita baca ini, nah ini kan Al-Fatihah sama ayat 1 sampai 5 Al-Baqarah. Jadi kita bacanya dari sini murajaahnya, nggak melihat ke sini lagi. Misalnya kita gabungkan, ya. Sini, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 5 ihdinas siratal mustaqim 6 7 siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Misal, ya, terus Al-Fatihahnya ini 1 sampai 5, Al-Baqarah 1 sampai 5, yang pertamanya ini, ya, kalau disebutkan 1 alif lam mim, 2 dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, 3 alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun,
4. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. 5. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nanti ke bawahnya sudah acak. Misal nanti di sini, nah ini 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. 5. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. 1. Alif lam mim gitu. Jadi kalau Anda sudah lancar ini, sudah insyaallah mudah bagi kita untuk menghafal Al-Qur'an dan menghadirkannya dalam kecepatan 1 detik. Ya. 20 ya kadul barku yakhtafu absarahum. 6. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum. 1 detik saja. Jadi kalau 2 detik sudah lama. Nah, detik. Jadi kalau kita sudah demikian, insyaallah akan memudahkan. Nanti di lain waktu kalau ada sesinya kita coba sambungkan, dan saya akan sempurnakan ini dulu sampai hari ini, teman-teman sekalian. Mungkin kalau ada waktu besok saya sambungkan. Jika tidak, kita akan berhenti dulu karena pasca Jumat saya akan memulai masuk kepada fikih Ramadan, ya, untuk persiapan saat Ramadan. Karena Ramadan saya pun ingin fokus ibadah. Ya, jadi izinkan saya nanti Ramadan untuk fokus beribadah. Kita akan rekam sebelumnya sehingga di waktu Ramadan, ya, mudah-mudahan kita sudah mantap ibadah, sudah tidak mempersoalkan lagi apa yang sering diulang-ulang setiap tahun, apa nggak pernah tuntas. Jangan sampai ada pertanyaan lagi, Ustaz, tarawih ini 11 apa 23, Ustaz begini, ya sudah selesai. Dah, ya, tiap tahun kok ditanyakan terus nggak pernah tuntas. Baik, kita nanti bahas Sabtu ke sana. Dan khusus bagi teman-teman yang di sekolah UAH, ya, usahakan Al-Quran hafal. Insya Allah nanti dimulai pekan depan saya akan infokan kepada admin. Nanti ikuti terus kapan waktunya kita akan lanjutkan kuliah kita yang berlangsung online saat ini. Jadi sekali lagi teman-teman yang mencari untuk hafalan, insya Allah ada di sini. Ya, nanti Anda tinggal masuk ke store, saya lihat masih ada. Jadi saat Ramadan saya akan tambahkan beberapa buku yang mungkin insya Allah bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya kira ini yang saya bisa sampaikan. Dan besok insya Allah saya menepati janji saya untuk teman-teman di Malaysia, ya, untuk warga Indonesia dimanapun sebetulnya yang sekarang sedang diuji, ya, di Malaysia, ada di New York, ada di mana-mana. Kita bersabar, ya, sinergi, koordinasi dengan pemerintah kita, perwakilan di sana. Terus teman-teman, kalaupun mungkin pemerintah ada keterbatasan nggak terjangkau, kita yang bergerak sama-sama sehingga kita bisa meringankan beban semua, ya, terutama bagi umat Islam. Kita punya banyak hadis yang mengatakan bahwa kita satu tubuh, ya. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yasudu ba'dahu ba'dan. Mukmin satu dengan yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan. Bahkan riwayat lain bagaikan satu tubuh, idza shtaka minhu udwan, kalau satu terasa sakit yang lainnya merasakan. Ini kita praktekkan. Di hadisnya sudah ada, kejadiannya tiba, tinggal bagaimana prakteknya kita meyakini hadis itu dan mengamalkannya. Dan kita tidak perlu saling menghadirkan hal-hal buruk lagi karena kita orang beriman, kita pengen takwa, kita pengen jadi orang yang dipuji, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang fokus siapkan ibadah sebelum kita berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن واجعل القرآن صحيبا لنا في الدنيا وشفيعا لنا في الآخرة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء وخاصة كورونا. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء وخاصة كورونا. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء وخاصة كورونا قبل مجيء شهر رمضان يا رب العالمين. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اجعل بقية حياتنا حياة طيبة وآخر حياتنا يا الله حسن الخاتمة. وصلى الله على نبينا الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أمتي إلى يوم الدين. وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.